Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-13 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori Nirmana Dwimatra ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020 untuk kelas DG 1C, tanggal 3 Desember 2020 ini untuk kelas DG 1B, dan juga tanggal 4 Desember 2020 ini untuk kelas DG 1A ya. Kita mulai dari judul awalnya, itu adalah Platonic Solid Form and Archimedes Form ya. Di sini ada 7 subjudulnya. Kita mulai dari Platonic Solid Form ya, atau bentuk pada bangun ruang. Itu ada gerak pengulangan, gerak mengalir ya. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan aktivitas menyusun karya. Kemudian ada Archimedes Form ya, atau bentuk pada visualisasi semu. Itu dimulai dari fungsi garis semu atau imajinatif pada karya seni rupa pun desain ya. Kemudian ada juga jenis-jenis irama pada unsur-unsur seni rupa dan desain dari repetisi, transisi, dan oposisi. Kita mulai. Bagian pertama itu adalah Platonic Solid Form ya, atau bentuk pada bangun ruang. Bentuk pada bangun ruang sendiri itu memiliki proporsi atau perbandingan ukuran antara bentuk raut dan ruang tempat di mana bentuk raut tersebut berada. Tidak ada ukuran yang pasti di sini. Semuanya hanya berdasarkan rasa yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada ukuran bentuk atau objek yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keluasan ruang dengan tempat objek itu berada, akan terasa objek termakan atau tertelan ruangan dan ruangan terasa kosong. Namun sering juga bentuk atau objek yang kecil di antara ruang kosong menjadi menarik perhatian gitu ya. Itu untuk penyusunannya. Jadi ada proporsi antara ruang dan bentuk yang berada di dalam yang ideal itu kurang lebih 75% ruang terisi objek. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran objek yang teramat besar atau objek memenuhi suatu ruangan. Objek terasa mendominasi dan merajai, tetapi terasa sesak, tidak dapat bernapas, terasa tidak dapat bergerak, terasa muatan terlalu berat ya. Kemudian yang keempat itu ada ukuran objek yang teramat besar dan keluar dari bingkai. Objek akan kehilangan bentuk dan tidak mendominasi lagi. Bentuk yang terpotong bingkai itu secara psikologis menjadi kesan suatu ukuran yang besarnya atau panjangnya tidak terhingga ya. Itu dari penyusunan objek-objeknya. Jadi terkait dengan komposisi sendiri ya. Misalnya saja, jadi kalau misalnya ada suatu objek yang diletakkan di sebuah media yang besar, tapi objeknya itu kecil, itu akan kelihatan kosong. Tapi kalaupun misalnya ada beberapa juga objek yang memang kecil diletakkan di ruangan yang besar, itu kelihatan bisa membuat efek ruangan kosong itu jadi penuh ya. Itu adalah permainan detail dari objek tersebut gitu. Saking kecilnya itu dibuat sedetail mungkin ya. Meskipun ruangannya besar, orang lain itu akan tetap tertarik melihat objek yang kecil itu gitu. Dan bahkan objek yang kecil itu ketika bisa diimajinasikan itu bisa kelihatan membesar, dan ketika membesar itu tidak, visualnya itu tetap detail, tidak ada pecah sama sekali. Itu untuk permainan peletakan objek gitu ya. Ada juga jadi proporsi yang seimbang itu adalah kurang lebih 75% harus terisi penuh oleh objek ya, itu secara baik gitu. Kemudian juga ada juga ukuran objek yang besar itu memenuhi semua ruangan, jadi objek itu terasa mendominasi semuanya. Jadi ada objek yang besar dan juga ada yang kecil. Itu pasti yang bakal dilihat pertama kali itu adalah objek yang besar tersebut. Kemudian ada juga misalnya objeknya itu dibuat terlalu besar sehingga media yang disiapkan itu tidak cukup membuat visualisasi keseluruhan gitu ya. Itu ada beberapa hal seperti itu pada sebuah karya visualisasi untuk keletakan dari bentuk pada bangun ruangnya. Kemudian kelima, ini ada susunan beberapa objek dengan ukuran besar-besar dengan jumlah sedikit pada suatu ruangan akan terasa besar, kuat, keras, dan sedikit terasa sesak ya. Kemudian keenam, ini ada susunan beberapa objek dengan ukuran kecil-kecil dengan jumlah banyak pada suatu ruangan akan terasa ringan, sedikit longgar, seperti barik, tekstur yang mengasihkan gitu. Kemudian ketujuh, ada susunan bentuk-bentuk yang jumlah ganjil pada suatu ruangan terasa lebih menarik dibandingkan yang jumlahnya gede. Oke, itu adalah bagian yang pertama ya.
Kemudian kita ke bagian yang kedua. Itu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan aktivitas menyusun karya. Ini penyusunan atau komposisi peletakan ya pada suatu karya visualisasi dengan media-media yang sudah ditentukan. Yang pertama, misalnya saja ini kalau diterapkan pada suatu gambar ini lebih menarik ya. Biasanya saya meminta mahasiswa untuk memvisualkan ke gambar setelah saya sampaikan secara lisan ataupun tulisan seperti ini. Jadi yang pertama itu susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara repetisi, kesamaan total yang membawa efek pandangan mata terhenti dan terasa menjemukan. Kemudian ada dua susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara transisi ya, yang membawa efek pandangan berhenti sejenak, kemudian berkeliling ke seluruh objek yang secara smooth ya. Kemudian yang ketiga itu ada susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara oposisi yang membawa efek pandangan terkejut-kejut, terbelalak, pandangan cepat terangkap, tapi juga cepat beralih ke objek yang lain ya. Kemudian yang keempat itu ada susunan bentuk dengan satu ukuran besar di antara ukuran kecil-kecil akan membawa efek di mana suatu ukuran yang besar menjadi lain dari yang umum sehingga menarik perhatian dan menciptakan dominasi. Yang kelima ada susunan berbentuk dengan ukuran besar-besar dan satu bentuk dengan ukuran kecil akan membawa efek di mana ukuran kecil yang hanya satu buah akan menjadi menarik perhatian dan menciptakan dominasi. Ya, ini untuk hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk penyusunan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah gerak pengulangan. Gerak pengulangan sendiri, jika objek yang disusun memiliki kesamaan atau kemiripan, maka dapat disusun secara berulang hingga melahirkan garis semu atau garis imajinasi tertentu. Terdapat dua jenis kontras, yaitu kontras ekstrim dan kontras berselisih ya. Kontras ekstrim di sini artinya kontras yang masih memiliki hubungan. Kontras ekstrim memiliki kontras unsur ukuran, unsur arah, unsur value, dan unsur struktur ya. Kemudian berbeda halnya dengan kontras berselisih, itu merupakan kontras yang tidak memiliki hubungan. Kontras berselisih itu meliputi kontras-kontras unsur raut dan unsur warna. Yang dimaksud kontras unsur raut adalah kontras dengan raut yang berbeda. Misalnya saja batu karang dengan batu bara ya. Dan juga bentuk kucing dengan anjing itu pasti berbeda ya dari rautnya. Kemudian yang dimaksud kontras warna berselisih adalah kontras warna-warna yang berkomplement. Misalnya saja ada warna merah dan hijau, itu kan kontrasnya berselisih ya. Biru jingga, kuning ungu, dan warna-warna komplement yang lainnya. Kemudian kita ke bagian keempat, itu ada gerak mengalir. Gerak mengalir sendiri itu jika menyusun objek yang bermacam-macam bentuknya, maka harus dirangkai antara objek yang menonjol dengan objek mendukung hingga melahirkan garis semu atau garis imajinasi tertentu ya. Bagian pertama itu adalah gerak garis semu horizontal berkarakter kelam, tenang, damai, dan pasif ya. Kemudian ada gerak garis semu yang vertikal itu memiliki karakter stabil, kokoh, kuat, statis, dan kaku. Ada juga gerak garis semu berombak itu berkarakter dinamis, luas, lemah, dan gemulai. Yang keempat itu ada gerak garis semu lengkung kubah berkarakter megah, ringan, dan dinamis. Terakhir ada gerak garis semu zigzag itu memiliki karakter dinamis, tajam, keras, dan agak mengerikan. Kita beralih ke bagian kelima, itu ada Archimedes form ya, atau bentuk pada visualisasi semu. Hasil-hasil susunan bentuk pada visualisasi semu bergradasi yang membentuk ilusi ruang atau membentuk ruang maya, bisa bersifat kontras dan bisa pula bersifat harmonis ya. Kita mulai dari yang bagian pertama, itu susunan bentuk bergradasi ukuran dengan bentuk yang besar berada di depan dan bentuk yang kecil berada di belakang. Itu pemandangan tersebut itu kelihatan pemandangan yang biasa kita lihat sehari-hari karena terkait dengan perspektif atau titik hilang dari mata yang melihat ya, yang menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang bersifat kontras. Karena ukuran kecil yang terkesan jauh itu menjadi sangat jauh di belakang dan ukuran besar yang berkesan dekat menjadi sangat dekat di depan. Itu biasa dilihat keseharian ya. Tapi berbeda halnya dengan yang ini. Ini ada susunan bentuk bergradasi ukuran dengan bentuk besar diletakkan di belakang dan bentuk kecil diletakkan di depan. Itu terasa tidak biasa. Misalnya saja biasa dilakukan misalnya ya. Jadi sebuah misalnya durian gitu ya. Durian itu besarnya di belakang, sedangkan yang dipegang itu kecil gitu.
Itu kan menunjukkan bahwasannya kesalahan terhadap visualisasi tersebut memang disengaja gitu ya. Jadi mungkin yang kecil ini itu lebih berharga daripada yang besar di belakang, itu misalnya memberikan makna seperti itu. Atau mungkin pemilihan durian yang kecil ini lebih baik daripada yang besar di belakang gitu. Seperti itu ya, ada makna ataupun simbol di balik visualisasi yang seperti ini. Kemudian ini ada juga susunan bentuk bergradasi warna, dengan warna dingin berada di belakang dan warna panas yang berada di depan. Itu juga merupakan hal yang biasa gitu ya. Ketika kita melihat warna biru atau warna hijau itu ada di latar atau jauh di belakang, sedangkan warna-warna yang gelap, lebih gelap mengarah lebih kuat warnanya, itu berada di depan, itu hal yang biasa ya. Dan karena warna dingin itu berkesan jauh semakin jauh, dan warna panas itu berkesan dekat semakin dekat. Itu secara teoritisnya ya. Berbeda halnya dengan yang ini. Ini warna dingin itu diletakkan di depan dan warna panas itu diletakkan di belakang. Akhirnya ketika orang melihat, itu kan paling cepat dilihat itu adalah warna-warna yang panas ya, karena memiliki kekuatan tertentu gitu pada sebuah visualisasi. Jadi itu juga akan mengganggu mata dari orang yang melihatnya. Gitu. Di sini ada susunan bentuk bergradasi value dengan value gelap yang ada di belakang dan value terang di depan, akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang kontras ya. Karena value gelap yang berkesan jauh itu atau dalam semakin jauh, atau dalam, dan value terang yang berkesan dekat semakin dekat itu ya. Itu seperti ini contohnya saja, ketika kita berada di luar gua ya, yang ke arah dalamnya itu kan gelap gitu, di luarnya itu terang gitu ya. Kemudian bagian ke-6 itu adalah susunan bentuk gradasi value dengan value gelap yang ada di depan dan value terang yang ada di belakang gitu. Ini misalnya dibalikan, jadi kita berada di dalam gua melihat keluar gitu ya. Oke. Kemudian ada yang ke-7, itu ada susunan bentuk gradasi tekstur dengan tekstur kasar yang ada di depan dan tekstur halus yang ada di belakang gitu ya. Akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang kontras. Karena tekstur halus yang berkesan jauh itu semakin jauh dan tekstur kasar yang berkesan dekat itu semakin dekat. Di mana hal semacam itu merupakan hal biasa yang dilihat sehari-hari. Berbeda halnya dengan yang ini ya. Di sini susunan bentuk bergradasi tekstur dengan tekstur kasar di belakang dan halus di depan. Itu sangat jauh dari realita yang ada. Kemudian bagian ke-6 itu adalah fungsi garis semu atau imajinasi pada karya seni rupa dan desain. Garis semu sendiri atau imajinasi sebagai irama ini sangat penting dalam karya desain grafis karena memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, itu membimbing pandangan si pelihat agar mengalir ke semua objek-objek yang disusun mengikuti garis semu tersebut. Tanpa garis semu, pandangan akan berhenti atau bahkan pandangan kacau atau blur atau buyar gitu ya, dan akhirnya tidak jelas. Kemudian yang kedua itu membantu prinsip kesatuan untuk menyatukan seluruh objek yang disusun agar tidak cerai belai, buyar, dan kacau balau ya. Ketiga itu membantu melahirkan ruang kosong atau sela sehingga susunan terasa longgar, lega, dan tidak penuh sesak yang saling menghimpit. Jadi di sini adalah fungsi-fungsi garis semu atau imajinasi ya. Kemudian kita beralih ke bagian ke-7, itu adalah jenis-jenis irama pada unsur-unsur seni rupa dan desain. Dari repetisi, transisi, dan oposisi. Kita mulai dari perbedaan oposisi, repetisi, dan transisi ya. Secara teoritis, kita mulai dari oposisi, itu adalah kontras atau pertentangan ekstrim. Efek yang ditimbulkan lebih memberikan penekanan yang menghidupkan desain, memberi greget, membuat desain menjadi menggigit, atau menyentuh jiwa yang paling dalam dari si pemlihatnya, dan memberi gairah yang dinamis pada desain ya. Itu adalah kontras atau pertentangan ekstrim pada oposisi. Kemudian pada repetisi itu perbedaan oposisi ya. Itu adalah kesamaan ekstrim. Efek yang ditimbulkan lebih rapi, tenang, resmi, berwibawa. Terdapat efek kaku, statis, dan monoton sehingga berkesan menjemukan ya. Beda sekali dengan oposisi ya. Kemudian untuk transisi ini itu ada diantaranya yakni perubahan atau variasi-variasi dekat yang bersifat harmoni. Efek yang ditimbulkan lebih teratur, runtun, terus-menerus sehingga berkesan mengalir gitu ya. Seperti yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa desain grafis ya, itu adalah tugas wajib yang terakhir. Jadi ini adalah tugas yang paling terakhir pada mata kuliah Nirwana di Matra. Itu saya minta kalian untuk menggambarkan kibasan ekor kuda, binaran mata kucing yang meminta perhatian pemiliknya, kepakan sayap
burung yang sedang terbang. Itu dipilih salah satunya saja gitu ya. Dari visualisasi ini dipilih salah satunya. Kemudian ini digunakan pensil warna untuk mewarnainya. Karena kalau untuk helaian bulu itu perlu pensil warna yang memiliki ujung yang tajam untuk menunjukkan bulu-bulunya tersebut. Jadi penerapannya nanti ketika membuat bulu mungkin ada efek bulu yang ada cahaya, kena cahaya ditarik penghapus gitu ya. Jadi itu akan memunculkan efek cahaya pada bulu-bulunya ya. Jadi karya tersebut harus didokumentasikan ya. Ini salah satu contoh dari kakak kelas kalian, kibasan ekor kuda yang kena angin gitu ya. Ini juga seperti itu, kibasan ekor kuda. Tidak perlu harus gambarnya harus lengkap, di crop aja gitu ya. Jadi detail kepada fokus dari hal yang temanya sesuai tema. Itu seperti mata kucing ya. Ini menggunakan cat air. Kalau cat air ini sulitnya dia tidak bisa membuat helaian bulu-bulunya. Jadi ini tidak saya sarankan menggunakan cat air karena hasilnya akan seperti ini gitu. Gunakan aja pensil warna. Ya seperti ini kelihatan helaian bulu-bulu dombanya ya. Dan ini ada sayap-sayapnya itu. Ini menggunakan perpaduan antara pensil warna dan juga ada pastel juga ya. Oke, cukup itu saja tugas terakhir dari tugas wajib ya. Visualkan sebaik mungkin, kerjakanlah tugas wajib dan tugas rutin dengan baik. Jadi semakin terakhir itu harusnya visualisasinya semakin bagus. Ini harusnya ditambahi dengan ranting-ranting ya, kelihatan terbang gitu, tidak backgroundnya belum gitu. Jadi harus semakin baik ya di tugas yang terakhir ini ya. Oke, jika ada pertanyaan terkait materi silahkan sampaikan di WA group. Pada minggu depan itu sudah ujian di tanggal 7 Desember ya, sudah UAS untuk semester 1. Jadi mungkin kita akan bertemu di semester 2 ya. Jadi semester 2 lebih, kalau yang di semester 1 saya menerapkan lebih ke individunya, skill individunya. Tapi untuk semester 2 saya akan menerapkan skill dan juga kerjasama dari tim kelompok untuk pekerjaan tugas itu secara kelompok yang semester 2 ya. Sampai ketemu di semester 2. Dan semoga di minggu depan ketika UAS itu mendapatkan nilai yang bagus untuk UAS ya. Tapi kalau misalnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ujian, mungkin penilaiannya itu bisa dibantu dari tugas-tugas wajib ini ya. Oke, sampai ketemu di semester 2. Ya, kerjakanlah UAS dengan baik semaksimal mungkin agar mendapatkan nilai yang bagus. Oke, saya Rifat perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.